tentang bagaimana cara memandikan jenazah, memandikan mayit, dan juga bagaimana caranya untuk mengkafani mayit. Ya, anak-anakku sekalian, dalam kesempatan kali ini Pak Samsuri ini menjelaskan pertama kali bahwa manusia ini semuanya berada dalam keadaan akan mengalami mati. Ya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kata Al-Quran dikatakan bahwa kullu nafsin dha'iqatul maut. Dalam Al-Quran surah Al-Imran dikatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, pasti akan merasakan menicip kematian. Entah itu manusia, entah itu jin, entah itu iblis, entah itu malaikat, ya, entah itu tumbuh-tumbuhan, karena mempunyai nafas maka akan mengalami kematian. Kemudian anak-anak, dalam kesempatan kali ini yang kami tunjukkan bahwa kalau begitu semua manusia akan menjadi jenazah, akan menjadi janais. Ya, janais ini adalah jamak dari mufradnya jenazah. Ya. Ini adalah jamaknya, janais. Nah, akan menjadi jenazah atau akan menjadi mayit. Ini semuanya manusia akan mengalami demikian. Satu sisi lagi, bahwa manusia ini akan mengalami kematian itu matinya dikubur dan juga dikafani dan juga dimandikan. Itu tidak bisa dengan sendirinya dia itu melaksanakan itu, maka ada perlu yang namanya orang lain untuk mengkafani, memandikan dan lain sebagainya. Jadi perlu orang lain untuk memandikan, mengkafani dan lain sebagainya. Ya. Kemudian hukum bagi merawat. Sekarang hukum bagi merawat jenazah, hukum secara fikih, ya, hukum secara fikih. Hukum fikihnya bagi orang yang hidup merawat jenazah, ya, merawat jenazah, ini hukumnya adalah fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah, anak-anak? Fardu kifayah itu adalah apabila ada satu orang saja yang mengerjakan, satu orang saja, apalagi lebih dari satu, maka itu sudah gugur kewajibannya. Jadi misalkan dalam satu kampung yang mana yang di kampung tersebut ini ada seseorang yang meninggal, kemudian 1 atau 5 orang yang melaksanakan perawatan jenazah, maka yang lain yang di kampung itu sudah tergugurkan kewajibannya, artinya sudah tidak dosa. Akan tetapi yang mendapatkan pahala itu adalah orang yang merawat jenazah itu, gitu. Orang yang tidak merawat jenazah itu tidak mendapatkan pahala dan juga tidak mendapatkan dosa. Nah, itu adalah yang dikatakan dengan fardu kifayah, anak-anak. Kemudian sekarang adalah Pak Samsuri mau menjelaskan tentang memandikan mayit. Memandikan mayit atau jenazah. Memandikan mayit, yang pertama itu adalah orang yang memandikan mayit itu harus mukallaf. Artinya mukallaf itu muslim, berakal, dan juga balik
balik, ya. Kemudian dia itu apabila mayitnya perempuan, dia memandikan terhadap perempuan, ya. Apabila laki-laki mayitnya, maka yang memandikan adalah laki-laki, tidak boleh sebaliknya. Boleh sebaliknya asal dia itu adalah suaminya atau istrinya, gitu. Atau mahramnya, itu boleh. Walaupun beda jenis. Akan tapi kalau misalkan bukan mahram, bukan suami istri, maka tidak boleh seorang perempuan memandikan mayit laki-laki atau sebaliknya, tidak boleh. Nah, kemudian dalam memandikan mayit, anak-anak, dalam memandikan mayit, yang pertama mayit itu harus utuh. Artinya utuh itu tidak hancur. Yang dimandikan itu harus utuh, tidak hancur. Apabila ada sebagian yang hancur, ya, misalkan kakinya hancur katakanlah karena ditabrak trailer, ya, na'udzubillah min dzalik, ya. Sehingga tinggal separuh, maka yang dimandikan itu adalah yang separuh itu, gitu. Sedangkan yang hancur tidak perlu dimandikan. Jadi ada anggota tubuh yang masih utuh, gitu. Nah, kemudian setelah itu yang boleh untuk dimandikan itu adalah bukan orang mati syahid dalam berperang melawan musyrikin atau kafir seperti pada waktu zaman beliau Nabi. Itu tidak perlu dimandikan orang mati syahid dalam perang Badar, perang Khandaq, perang Hunain misalkan. Tidak perlu dimandikan. Jadi agar darah itu nanti sudah menjadi saksi di depan Qadhi Rabbil Jalil Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kemudian dan bahwa yang dimandikan itu harus menggunakan air yang bersih. Air yang bersih, kemudian pakai midara boleh, ya, atau pakai sabun juga boleh. Bagaimana caranya bersih, dan juga harus seluruh tubuh, ya, seluruh tubuh yang dibasuh, yang dimandikan seluruh tubuh. Tidak boleh hanya sebagian tubuh saja. Jadi termasuk lubang-lubang hidung, lubang mulut, lubang anus, dan semuanya itu dibasuh, ya. Jadi semuanya harus termandikan, harus terserap air, gitu. Nah, itu anak-anak tentang memandikan. Sekarang yang berikutnya ini adalah mengkafani mayit, ya. Mengkafani mayit atau jenazah, ya. Ini adalah yang kedua, pembahasan yang kedua. Tadi ini adalah pembahasan yang pertama. Sekarang ini adalah membahas tentang mengkafani mayit. Mengkafani mayit, paling sedikit-sedikitnya mengkafani mayit itu adalah satu helai kafan. Paling sedikit-sedikitnya. Paling banyak-banyaknya satu helai kafan itu baik laki-laki atau perempuan, ya. Paling banyak-banyaknya bagi laki-laki itu 3, bagi perempuan itu 5, karena ditambah dengan baju kurung dan kerudung untuk yang perempuan. Jadi laki-laki dan perempuan cukup minimal 1 helai kain minimal. Kemudian maksimalnya itu kalau untuk perempuan itu 5 kain, untuk laki-laki itu 3 kain. Nah, 3 helai kain. Nah, itu adalah cara mengkafani. Kemudian dalam mengkafani harus dibuntel, harus ada ikatnya. Jadi pertama yang dikasih itu adalah ikatnya, harus ganjil ikatnya.
mungkin di atas ya pocong itu, kemudian di tengah, kemudian di bawah atau di sekitar kaki itu. Jadi minimal ya ganjil gitu ya, harus ganjil. Dan putih, kafannya putih itu sunnah. Boleh dengan warna lain, misalkan biru atau hijau atau apa, boleh. Tapi yang jelas disunahkan putih. Seperti beliau Nabi itu ketika pada waktu pas dikafani ya, yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah itu adalah dengan kain kafan putih dari Yaman, gitu. Kemudian setelah itu ikat ya di bawah sendiri ya. Kemudian setelah itu helai paling panjang sendiri, yang paling bawah sendiri, kemudian yang paling agak panjang dan agak lebar maksudnya, dan seterusnya sehingga sampai pada tiga kain kafan bagi laki-laki dan 5 kain kafan bagi perempuan, ditambah 5 ini tambah dengan baju kurung dan kerudung. Kemudian setelah itu diikat sudah ya, antara pocong tengah, kemudian di sekitar kaki. Ya itu mungkin anak-anak yang Pak Samsuri sampaikan, semoga itu bermanfaat bagi kita semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.